Materi yang pertama yaitu pengertian tata usaha. Secara etimologis, tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi manusia ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Ada beberapa pengertian tentang tata usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan yang mengarah kepada pengaturan tulis-menulis dan catat-mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang tata usaha dalam berbagai pandangan. Yang pertama, ditinjau dari asal kata. Tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha, yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha ialah suatu usaha dengan mengarahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi, menurut arti kata, tata usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis-menulis di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. Yang ketiga, menurut Delianggi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja. Yang keempat, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 5 ayat subbagian, tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, menurut Kyoritari, tata usaha kantor meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dan pimpinan. Sedangkan menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, tata usaha kantor berkenaan pertama-tama dengan warkat-warkat dari badan usaha, pembuatan warkat-warkat, pemakaian warkat-warkat, dan pemeliharaannya guna dipakai untuk mencari keterangan di kemudian hari. Selanjutnya, dalam makalah ini, tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit, yaitu kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan, sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari tata usaha. Yang pertama, menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, yaitu mencatat, yaitu kegiatan membukukan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, yaitu mengolah, yaitu bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, yaitu menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat seperti menggandakan surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi sebagai arsip salinan. Yang kelima, yaitu mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain, seperti mengirim surat tugas dan surat edaran kepada yang diberi tugas maupun kepada pejabat atau instansi lain. Yang terakhir, yaitu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang tertentu dan aman, seperti menyimpan arsip surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi ke dalam almari berkas berdasarkan golongan surat. Selanjutnya, yaitu tugas pokok dan fungsi bagian tata usaha tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tugas pokok tata usaha adalah melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. Selanjutnya, itu fungsi dari tata usaha adalah pelaksanaan urusan tata usaha, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, itu ada peranan dari tata usaha. Menurut
Daryanto, tata usaha memiliki tiga peranan pokok, yaitu yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif mencapai tujuan dan dari suatu organisasi. Maksudnya, tata usaha melayani pelaksanaan suatu pekerjaan operatif dengan menyediakan keterangan yang diperlukan. Keterangan-keterangan itu memudahkan tercapaian tujuan yang diinginkan dan memungkinkan penyelesaian pekerjaan operatif yang bersangkutan secara lebih baik. Yang kedua yaitu menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Maksudnya, keterangan-keterangan yang diperoleh dari pekerjaan kantor dapat dipergunakan bagi pimpinan dalam merencanakan atau mengendalikan segala kegiatan organisasi. Pengendalian kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan tidak akan dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya bahan-bahan keterangan dari berbagai pekerjaan kantor. Yang ketiga yaitu membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya, banyak organisasi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dan penyelenggaraan kegiatan kurang atau tidak melakukan pencatatan secara cermat dan lengkap. Gitu juga dengan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang bersih keterangan yang penting juga perhatian. Padahal keterangan-keterangan tersebut penting dan diperlukan untuk bahan penilaian, pengambilan keputusan atau penyusunan program baik bagi perkembangan organisasi. Dengan kabur gelapnya sumber dokumen itu, maka tentu akan menunjukkan dalam kehidupan organisasi apabila dibutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya Jijal Pratiwi, NIM 2000269. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ciri-ciri tata usaha kantor. Bersifat pelayanan yaitu tata usaha melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi, yaitu bahwa tata usaha diperlukan di mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Tata usaha terdapat dalam kantor dari pucuk pimpinan sampai ruang kerja satuan organisasi yang terbawah. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi, yaitu tata usaha mencapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan bangunan, gedung, atau kantor dari suatu badan usaha yang bersangkutan. Adapun ciri khusus tata usaha menurut Littlefeet dan Rachel yaitu 1. Biasanya diperlukan lebih banyak pekerjaan mental, lebih banyak tugas yang sukar diukur. 2. Corak berubah-ubah yang lebih besar dalam pekerjaan dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. 3. Banyak segala tugas-tugas kecil yang volumenya sedikit sehingga tidak membenarkan adanya ukuran-ukuran baku. 4. Ketidakteraturan mengenai harus kerja dari banyak pekerjaan perkantoran. Implementasi tata usaha dalam suatu organisasi mempunyai 3 ciri utama sebagai berikut. 1. Bersifat pelayanan melalui penerapan pelayanan prima. 2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi. Dan terakhir 3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Littlefeet dan Rachel menambahkan ciri-ciri khusus dari tata usaha sebagai berikut, yaitu more mental work usually require more hard to measure. 2. Greater variability of work from case to case. Dan saya juga akan melanjutkan yaitu manfaat tata usaha kantor. 1. Melancarkan pekerjaan kantor. 2. Mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan. 3. Mengurangi keterlambatan atau hambatan. 4. Kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.